Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farus Saputra dengan NPM 20170511087 dari kelas E. Pada pertemuan teori bahasa dan otomatik kali ini, saya akan membahas tentang ekuivalensi PDA dan CFG. Yang pertama, ekuivalensi PDA dan CFG. Ketiga kelas bahasa berikut adalah kelas-kelas yang sama. Yang pertama yaitu CFL, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Lalu yang kedua, bahasa yang diterima dengan final state oleh suatu PDA. Lalu yang ketiga, bahasa yang diterima dengan empty state oleh suatu PDA. Berikutnya, ekuivalensi dari grammar ke PDA. Misalkan G sama dengan V TQS adalah sebuah CFG. Buat PDA P yang menerima LG dengan empty state sebagai berikut. P sama dengan Q T V union T delta QS, di mana fungsi transisi didefinisikan oleh yang pertama untuk setiap variabel A delta Q epsilon A sama dengan Q beta. A menuju ke beta adalah sebuah produksi dari G. Lalu yang kedua, untuk setiap terminal A delta Q AA sama dengan Q epsilon. Teorema, jika PDA P dikonstruksi dari CFGG dengan konstruksi di atas, maka NP sama dengan LG. Sebagai contohnya, konversikan CFG berikut ke PDA. IA, B, IA, IB, I0, I1, EI, E plus E asterik E. Yang pertama, himpunan terminal dari PDA adalah A, B01, 0 plus asterik. Lalu yang kedua, simbol-simbol ini beserta simbol I dan E membentuk alfabet stack. Lalu fungsi transisi PDA adalah delta Q epsilon I sama dengan QA, QB, QIA, QIB, QI0, QI1. Lalu yang kedua, Q epsilon E sama dengan QI, QE plus E, QE asterik E, QE. Lalu yang ketiga, delta QAA sama dengan Q epsilon, delta QBB sama dengan Q epsilon, delta Q00 sama dengan Q epsilon, delta Q11 sama dengan Q epsilon, delta Q himpunan kosong sama dengan Q epsilon, delta Q himpunan kosong sama dengan Q epsilon, delta Q plus plus sama dengan Q epsilon, delta Q asterik asterik sama dengan Q epsilon. Bentuk fungsi transisi A dan B diperoleh dari aturan 1, sedangkan bentuk fungsi transisi C diperoleh dari aturan 2. Berikutnya, konstruksi PDA dari CFG. Misalkan G sama dengan V sigma SP adalah sebuah CFG. Dari CFG tersebut dapat dibuat PDA P sama dengan Q sigma 2 Q0 Z0F yang menerima LG dengan final state LP sama dengan LG. Konstruksi dilakukan sebagai berikut. Definisikan yang pertama Q sama dengan Q0, Q1, Q2. Lalu yang kedua, start setnya Q0. Yang ketiga, F sama dengan Q2. Lalu yang keempat, concatenation sama dengan V union sigma union Z0. Dalam keadaan awal, PDA mempush Z0 pada top stack. Lalu jika top stack dari simbol stack adalah suatu non-terminal, misalnya A, top stack tersebut diganti dengan bagian body dari produksi yang headnya A. Misal AX, maka top stack diganti X. Jika top stack dari simbol stack adalah sebuah terminal, dan jika top stack tersebut menyamai simbol masukan berikutnya, top stack
tersebut. Berdasarkan aturan tersebut, dapat diperoleh 4 bentuk fungsi transisi. Yang pertama, delta Q0 epsilon Z0 sama dengan Q1 Z0. Lalu yang kedua, delta Q1 epsilon A sama dengan Q1X. A menuju X adalah sebuah produksi dalam CFG untuk suatu non-terminal A. Delta Q1 AA sama dengan Q1 epsilon untuk setiap simbol terminal. Lalu yang keempat, delta Q1 epsilon Z0 sama dengan Q2 Z0. Deterministik PDA. Sebuah PDA P sama dengan Q sigma 2 delta Q0 Z0F adalah deterministik DPDA jika dan hanya jika ditemui kondisi-kondisi berikut. Kondisi yang pertama yaitu delta QAX memiliki paling banyak satu anggota untuk suatu Q dalam QA. A dalam sigma atau A sama dengan epsilon dan X dalam 2. Lalu yang kedua, jika delta QAX tidak kosong untuk satu A dalam sigma, maka delta Q epsilon X haruslah kosong. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.